Karena berakar serabut, maka pohon kelapa aman ditanam di pekarangan sempit yang dekat dengan rumah, karena akarnya tak akan merusak fondasi. Tetapi, walau berakar serabut, pohon kelapa sangat kokoh dan jarang ada kejadian roboh. Itu sebabnya pohon kelapa banyak dijumpai tanam di halaman rumah warga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Pada kesempatan kali ini Mbok Jar ingin mereview keutamaan dan manfaat menanam pohon kelapa. Nah, seperti yang kita tahu, pohon kelapa adalah salah satu pohon yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Dan apa saja manfaatnya? Mari kita simak dalam video berikut. Sebagai negara tropis, pohon kelapa sangat mudah ditemukan di sekitar kita, apalagi di daerah pesisir seperti daerah Mbok Jar ini. Hampir di setiap pekarangan rumah warga selalu dengan mudah ditemukan tanaman pohon kelapa, karena tanaman pohon kelapa sangat bermanfaat dan serbaguna. Mulai dari akar, janur, lidi, serabut kelapa, batang, dan manggar. Daging kelapa dan air kelapanya itu sendiri justru sangat berkhasiat untuk kesehatan tubuh kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita ulas manfaat pohon kelapa satu persatu. Mbok Jar mulai dari akarnya ya. Nah, akar pohon kelapa biasa dipergunakan sebagai bahan pewarna alami untuk perabotan rumah tangga. Nah, yang kedua yaitu batang pohon kelapa. Batang pohon kelapa sangat terkenal keras dan teksturnya itu bagus banget, biasa dipergunakan sebagai meja, kursi, bingkai lukisan, dan lain-lain. Batang kelapa biasa dipergunakan sebagai tiang penyangga bangunan. Untuk jembatan darurat juga bagus karena batang pohon kelapa yang sudah tua dan kering sangat tahan terhadap sengatan rayap dan sangat kokoh. Selain itu, batang pohon kelapa sekarang juga banyak digunakan sebagai bahan kerajinan yang sangat antik. Misalnya, perlengkapan minum yang unik seperti ini, cobek maupun piring antik, cawan anggur, bahan perabotan rumah tangga seperti lemari, kursi, dan lain sebagainya. Sedangkan daun kelapa bisa dijadikan dekorasi untuk umbul-umbul di berbagai acara adat, dijadikan anyaman dan sarang ketupat, tempat buah, keranjang sampah, kipas, tas tangan, dan juga topi. Tulang daun kelapa biasa digunakan sebagai sapu lidi, dan pucuk daun kelapa juga dapat diolah menjadi makanan. Biasanya dibikin gulai atau gudeg ya. Sedangkan serabut kelapa biasa dimanfaatkan sebagai keset dan sapu. Untuk selanjutnya adalah buah kelapanya itu sendiri ya. Buah kelapa biasa dipergunakan sebagai santan untuk berbagai menu masakan. Daging buahnya yang masih muda bisa disajikan sebagai minuman segar, yaitu minuman es degan atau es kelapa muda. Dan air kelapanya juga sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, satu lagi jenis kelapa yang sangat mahal yaitu kelapa kopior. Kelapa kopior biasa dimanfaatkan daging buahnya dan harganya bisa berkali-kali lipat dari kelapa biasa. Nah, ini adalah salah satu contoh pohon kelapa yang ditanam di pekarangan rumah yang sangat dekat jaraknya dengan teras. Kita bisa memanfaatkannya sebagai pohon peneduh dan bisa mendapatkan buahnya sepanjang waktu. Menanam pohon kelapa pun cukup mudah, karena pohon kelapa ini tidak memerlukan banyak tempat dan tidak bercabang. Selain dimanfaatkan untuk diambil buahnya, pohon kelapa juga sangat bagus digunakan sebagai pohon peneduh. Nah, pohon kelapa berbuah sepanjang waktu dan tidak mengenal musim. Biasanya, pohon kelapa akan mulai berbuah setelah berumur 3-5 tahun, tergantung kesuburan tanah dan cukupnya sinar matahari. Buahnya akan tumbuh terus-menerus di setiap ketiak pelepah daunnya, dan ini tentu saja sangat menghasilkan dan sangat bermanfaat ya bagi kita yang ingin memanfaatkan lahan sempit.
Pohon kelapa banyak dijumpai di desa-desa, di dataran rendah, di pesisir pantai, bahkan di gunung-gunung. Itu sebabnya pohon kelapa disebut juga dengan pohon Nusantara atau tanaman Nusantara. Pohon kelapa juga cocok dijadikan tanaman sela atau tanaman tumpang sari. Biasanya di kebun-kebun, tanaman pohon kelapa ditanam bersama dengan pohon pisang, tanaman mangga, ubi kayu, dan lain-lain. Bahkan tak jarang terlihat pula pohon kelapa di tepi-tepi jalan atau di pinggir kali. Oh iya, produk dari tanaman pohon kelapa yang paling Bojar sukai adalah minyak kelapa. Karena minyak kelapa ini adalah minyak yang paling bagus dan aman dikonsumsi oleh penderita kolesterol dan lemah jantung. Nah, Bojar juga mengkonsumsi minyak kelapa sebagai minyak yang aman dikonsumsi oleh penderita hipotiroid. Nah, banyak sekali manfaatnya, bukan? Nah, daripada kita mempunyai lahan pekarangan kosong dan menjadi lahan tidur, mari kita tanami dengan pohon kelapa. So pasti menghasilkan dan kita bisa mendapatkan nilai tambah dari hasil pohon kelapa itu sendiri. Bila musim panas, kita bisa mengambil kelapa muda untuk es degan dan kita bisa mengambil kelapa tua untuk memasak dan gratis, gak usah beli. Begitu banyak manfaat dari pohon kelapa ini dan tidak ada satupun yang sia-sia. Bahkan pelepah daunnya pun setelah kering dan terjatuh, kita bisa memanfaatkannya sebagai kayu bakar. Daun kelapa yang sudah tua bisa dimanfaatkan tulang daunnya dan dijadikan sapu lidi. Nah, bila daunnya yang masih muda atau yang disebut janur, kita bisa memanfaatkannya untuk pembungkus ketupat, untuk pembungkus lepet, dan sebagai bahan dekorasi ruangan. Nah, demikian tadi pemirsa, kenapa Mbok Jar paling suka sekali menanam pohon kelapa, karena manfaatnya yang begitu banyak dan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Ada salahnya kita memanfaatkan lahan yang kosong, sekalipun itu dekat rumah, nggak apa-apa ya, karena kelebihan dari tanaman pohon kelapa tersebut. Semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.